Wajahku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Materi pendidikan keluarga akan disampaikan oleh Bapak Aris SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang telah dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, peserta MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesungguhan anak-anak mengikuti acara MPLS ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya membawakan materi MPLS masalah pendidikan keluarga. Sedemikian pentingnya pendidikan keluarga ini bagi kita semua. Untuk itu saya merasa penting dan perlu untuk menyampaikan hal ini, tidak hanya semata-mata untuk kepentingan anak-anak, tapi juga kepentingan untuk para bapak ibu orang tua atau wali kalian semua. Untuk itu mohon disimak satu persatu apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mengawali dari apa yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan pendidikan keluarga, maka tidak ada salahnya kalau kita memulai dari bertanya pada diri kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan pendidikan keluarga itu? Mengapa pendidikan keluarga itu penting? Dan siapa saja yang bertanggung jawab dalam pendidikan keluarga? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak orang yang memiliki cara yang berbeda-beda dalam mendidik putra-putrinya. Untuk itu menjadi penting kita semua tahu bagaimana cara orang tua mendidik putra-putrinya. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini, satu persatu mari kita bahas. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pendidikan keluarga itu. Berangkat dari pemahaman pendidikan dan keluarga, maka pada akhirnya kita mengetahui bahwa pendidikan keluarga itu bisa didefinisikan, satu di antaranya adalah semua usaha yang dilakukan orang tua kepada anaknya dalam rangka upaya membantu perkembangan pribadi anak menuju kedewasaan. Untuk kita ketahui bersama, sesungguhnya keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama, maka orang tua harus menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. Secara alamiah, orang tua bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak-anaknya. Dan orang tua seyogianya secara naluri mendidik dan menumbuh kembangkan mereka atau putra-putrinya sebaik mungkin. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan,
apabila terjadi kesalahan mendidik anak dalam keluarga bisa berakibat fatal. Oleh karena itu ditemukannya banyak anak-anak yang menyimpang dari fitrah dan potensi kebaikan inansiahnya. Itu karena pendidikan dalam keluarga kurang berfungsi secara optimal. Untuk itu, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, agar pendidikan dalam keluarga berlangsung optimal, maka para orang tua hendaknya memahami bahwa institusi pendidikan formal dan non-formal itu yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, guru dan personal pendidikan lain, sesungguhnya hanya merupakan penerus peran orang tua dalam menumbuh kembangkan anak-anaknya dalam menuju kedewasaan. Selanjutnya, menjawab pertanyaan siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam pendidikan keluarga. Maka sudah pasti jawabannya adalah seluruh orang tua yang terdiri dari seorang ayah dan seorang ibu merupakan sosok-sosok yang bertanggung jawab secara penuh terhadap perkembangan pendidikan putra-putrinya. Untuk itu, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, masing-masing daripada ayah dan ibu memiliki kewajiban yang tentu saja berbeda karena perbedaan kodratnya. Berkait dengan itu, maka menjadi penting untuk sedikit kita ketahui apa perbedaan dalam rangka mendidik anak antara bapak dan ibu. Secara kodrati bahwa seorang ibulah yang melahirkan anaknya dengan susah payah. Untuk itu wajar kalau tanggung jawab orang tua dalam mendidik putra-putrinya itu beban-beban yang ditanggung seorang ayah dan seorang ibu adalah berbeda. Seorang ayah berkewajiban mencari nafkah. Tentu saja semuanya itu dilakukan dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarganya dengan cara memanfaatkan karunia Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, di muka bumi. Hasilnya kemudian diberikan atau dinafkahkan tidak hanya kepada istrinya, tapi juga kepada seluruh putra-putrinya. Tanggung jawab ibu dalam keluarga ternyata tidak lebih ringan dibanding tanggung jawab ayah sebagai kepala keluarga. Yang pertama adalah menjaga, yang kedua memelihara, dan yang ketiga mengelola keluarga di rumah suaminya, terutama dalam hal mendidik dan merawat anaknya. Namun demikian, perlu disadari, pada dasarnya porsi tanggung jawab baik ayah maupun ibu terhadap anak-anaknya itu sama. Mereka sama-sama bertanggung jawab dalam mengembangkan seluruh potensi positif yang ada pada diri putra-putrinya semaksimal mungkin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, secara umum kewajiban orang tua terhadap
anak-anaknya antara lain satu mendoakan, yang kedua memelihara anak-anaknya selamat di dunia dan akhirat, yang ketiga menyerukan sholat bagi yang beragama Islam, dan secara umum beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Yang kelima, mencintai dengan sepenuh hati anak-anaknya. Yang keenam, bersikap hati-hati kepada anak-anaknya. Yang ketujuh, memberi nafkah yang halal. Yang kedelapan, bertanggung jawab untuk mendidik anak atau putra-putrinya agar berbakti pada ibu bapaknya. Dan secara khusus, seorang ibu harus senantiasa memberi air susu pada anak-anaknya saat pada usia dini, kurang lebihnya 2,5 tahun. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Selanjutnya, dalam konteks pendidikan, kewajiban orang tua dalam mendidik anak tidak lepas daripada upaya-upaya menegakkan hukum-hukum Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang berikutnya merealisasikan ketentraman dan kesejahteraan jiwa di dalam setiap anggota keluarganya, dan juga melaksanakan perintah agama menurut agama dan kepercayaannya, yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan rasa cinta kasih kepada putra-putrinya melalui pendidikan. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, betapa pentingnya pendidikan agama yang dilaksanakan dalam lingkungan keluarga itu. Pendidikan agama di sini bukan hanya terbatas mengajari tata cara ritual peribadatan semata, akan tetapi harus dilihat dalam konteks yang lebih luas berdasarkan tujuan dan makna hakikinya, yaitu sebagai upaya mendekatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan membangun budi pekerti yang luhur terhadap sesama manusia, yang biasa kita sebut dalam Islam al-akhlakul karimah. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, terkait dengan persoalan beberapa materi yang sudah saya sampaikan, mengingat keterbatasan waktu, pada akhir pertemuan ini mungkin perlu saya sampaikan bahwa setiap orang tua harus memiliki dasar-dasar pendidikan yang nantinya diberikan kepada putra-putrinya. Antara lain, yang pertama, dasar pendidikan budi pekerti. Yang kedua adalah dasar pendidikan sosial. Yang ketiga adalah dasar pendidikan intelek. Yang keempat adalah dasar pembentukan kebiasaan. Yang terakhir adalah dasar pendidikan kewarganegaraan. 5 dasar-dasar tersebut yang harus diberikan kepada putra-putrinya tentu saja tidak semuanya bisa secara langsung diberikan oleh orang tua itu sendiri, melainkan masih membutuhkan pihak-pihak lain yang betul-betul diharapkan bantuannya. Untuk itu, tanggung jawab pendidikan sesungguhnya memang tidak hanya dibebankan kepada setiap orang tua dari seorang anak, tetapi pendidikan ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, dalam praktek keseharian, terdapat
pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, yang kita tahu melalui sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah. Nah, pendidikan yang demikian ini sering kita golongkan sebagai pendidikan formal. Di samping itu, langsung atau tidak langsung, masyarakat juga harus mengambil peran di dalam pendidikan anak-anak. Nah, dalam hal ini, peran masyarakat ini sering kita kelompokkan dalam pendidikan non-formal. Bisa seperti melalui kursus-kursus atau bimbingan-bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh masyarakat umum. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, keterbatasan waktu memaksakan untuk kita tidak bisa meneruskan untuk memberikan penjelasan lebih detail. Untuk itu mohon dimaklumi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan juga tentu saja berharap orang tua juga semakin menyadari akan arti pentingnya pendidikan dalam keluarga. Sekian dulu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.